alias si Tim Teng, kayaknya beneran mulai gelisah dengan progres timnas Indonesia. Yap, setelah 3 tim dari 3 kategori yaitu U17, U20, dan senior mampu lolos ke Piala Asia, kini kesempatan terbuka datang dari kategori U23, di mana timnas U23 Indonesia kemungkinan besar akan masuk pot 1 dalam babak kualifikasi Piala Asia U23 2026. Hal itu tentu saja mengacu pada prestasi tim Garuda di edisi sebelumnya yang mampu menembus 4 besar. Sesuatu yang kemudian membuat dua rival baru kita dari Tim Teng, yaitu Qatar dan Bahrain, beneran merasa nggak terima. Meskipun begitu, AFC sendiri kayaknya juga udah angkat tangan mengingat sistem ini pun udah nggak bisa mereka otak-atik. Walaupun ada beberapa kemungkinan Indonesia dikerjai dari sisi wasit, tapi kayaknya itu juga akan sulit karena sebelumnya PSSI dengan tegas udah mewanti-wanti AFC untuk bisa bersikap adil. Yap, secara umum, AFC tahu kok resiko yang bakal mereka hadapi jika kembali berulah, apalagi sekarang Indonesia punya sosok-sosok kuat yang berpengaruh seperti Erick Thohir dan juga Presiden Prabowo yang bisa melakukan gebrakan tak terduga. Sejarah baru tercipta. Yap, untuk pertama kalinya dalam sejarah keikutsertaan Timnas Indonesia di Piala Asia U23, baru kali ini loh, Timnas U23 masuk dalam kategori tim unggulan dalam drawing atau undian untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. 99,9% Timnas U23 bakal masuk dalam pot 1. Yap, kemungkinan ditempatkannya Indonesia dalam pot 1 undian kualifikasi Piala Asia U23 tentu tidak terlepas dari prestasi luar biasa tim Garuda yang mampu menembus semifinal Piala Asia U23 2024 lalu. Padahal ketika itu, semua tahu kan perjuangan tim Garuda sangatlah berat, berstatus sebagai tim debutan dan termuda di antara tim U23 lainnya. Indonesia mengalami ujian mental luar biasa ketika mereka dikerjai habis-habisan di match pertama saat bersua tuan rumah Qatar. Tentu saja ketika itu kita sangat gedek melihatnya karena akhirnya Indonesia pun menyerah 2-0. Namun di laga berikutnya melawan dua tim kuat lainnya, Indonesia mampu menang 1-0 melawan Australia dan menghajar Jordania 4-1 untuk kemudian mencetak sejarah lolos ke 8 besar. Gak sampai di situ, di babak 8 besar yang menjadi momen paling dramatis karena kita harus ekstra mati-matian buat meladeni Korea Selatan sampai babak adu penalti. Dan dengan tekad yang kuat, kita berhasil menang dan lolos ke semifinal. Walaupun akhirnya gagal melaju lebih jauh termaksud ke Olimpiade, tapi perjuangan timnas U23 ketika itu benar-benar mantap luar biasa. Kembali ke soal kualifikasi Piala Asia U23 2026. Nantinya Indonesia sendiri kemungkinan besar akan berada satu pot dengan tim-tim macam Thailand, Vietnam, Jepang, Korea Selatan, China, Tajikistan, Uzbekistan, Qatar, Irak, dan Arab Saudi. Nah, untuk total jumlah pot, diketahui AFC akan membagi 4 pot dengan anggota AFC sebanyak 44 negara, yang mana satu pot berisi 11 tim. Jelas dengan masuknya Indonesia ke pot 1, seenggaknya nih, akan ada 3 keuntungan yang didapat. Pertama, peluang lolos pasti lebih besar, karena timnas U23 bisa menghindari para tim-tim kuat dan selalu diunggulkan di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, ataupun Uzbekistan. Kemudian yang kedua, kans Indonesia untuk menjadi tuan rumah di kualifikasi sangat bisa terjadi. Di kualifikasi Piala Asia U23 2024 kemarin, Timnas Indonesia U23 juga ditunjuk menjadi tuan rumah untuk grup K. Nah, dengan berada di pot unggulan, maka ya bisa aja hal itu terulang lagi. Dan ini jelas sangat menguntungkan karena pasti Indonesia akan mendapatkan dukungan luar biasa dari supporter yang ada. Lalu yang ketiga, dengan menempati pot 1 artinya lawan-lawan Timnas Indonesia U23 hanya berasal dari pot 2 sampai 4. Dan hal ini membuat komposisi grup secara umum harusnya tidak akan terlalu berat. Nah, komposisi yang tidak terlalu berat inilah yang bisa memperbesar peluang Timnas Indonesia U23 untuk lolos ke putaran final sebagai juara grup. Kendati memang masih ada peluang untuk lolos lewat jalur runner-up terbaik, tapi bagaimanapun semua tahu kalau mentalitas dan standar kita udah naik. Jadi ya pastinya akan diusahakan yang terbaik, kan gitu.
Sementara itu melihat sikon yang ada, pastinya membuat tim Teng mania, khususnya Qatar dan Bahrain merasa panas. Sebab sekarang Indonesia benar-benar layak menjadi ancaman utama. Meskipun begitu, AFC pun juga nggak bisa mengotak-atik sistem yang udah jalan. Hanya saja nih, yang patut menjadi perhatian adalah nantinya kita dikerjai lagi dari sisi perangkat pertandingan. Namun sepertinya kali ini AFC juga mikir, karena sebelumnya Sekjen PSSI udah mewanti-wanti AFC untuk bersikap adil, terutama soal wasit. Dan kami setuju akan hal itu. Terserah internal AFC mau diisi orang-orang licik dan penuh catatan hitam. Yang penting pas Indonesia main semuanya bisa fair. Toh menang kalah itu hal biasa, asalkan semuanya fair ya kami pastinya bisa menerima itu, kan gitu. Nggak seperti yang udah-udah, dimana kita mainnya udah bagus, tapi harus merugi gara-gara kelakuan wasit, kan kocak. Habis itu kalau protes nggak pernah digagas pula, malah yang ada kita kena denda. Hadeh. Tapi sekarang dengan adanya Pak Erick yang didukung oleh Pak Prabowo sebagai presiden, pastinya membuat Indonesia makin diwaspadai. Sebab dua orang tadi, bagaimanapun adalah orang yang nggak pandang bulu. Dan AFC pun kayaknya juga sadar akan hal itu. Jadi ya kita tunggu aja ke depannya gimana. Di sisi lain melihat gimana pencapaian timnas secara umum dan berkala, Pak Erick mengaku senang kalau level timnas Indonesia udah naik kelas. Di mana itu dibuktikan dengan tim U17, U20 dan senior yang udah lolos. Plus kemarin di Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia juga berhasil menapaki level yang tinggi. Atas dasar itulah Pak Erick meminta semuanya untuk dimatangkan lagi karena pastinya tantangan yang dihadapi pun jauh lebih sulit. Dan soal timnas senior, Pak Erick mengatakan kalau beliau udah menyampaikan segala hal termasuk evaluasi dan lain-lain kepada Coach Shin. Jadi ya semoga saja timnas Indonesia di semua kategori bisa menunjukkan performa yang bagus. Sudah 4-4-nya lolos, artinya kembali kita sudah mulai naik kelas. Tim U17 kita, tim U20 kita, tim U23 dan senior lolos Piala Asia. Sudah 4-4-nya lolos. Saya rasa ini prestasi yang luar biasa. Artinya kembali kita sudah mulai naik kelas. Tapi kan kembali mempertahankan naik kelas itu tidak mudah. Nah, saya sudah perintahkan untuk Coach Nova mempersiapkan dengan baik karena saya tahu kejuaraannya sudah dekat di tahun depan bulan April di Saudi dan itu slotnya untuk ke Piala Dunia ada hanya 8 slot dan saya sudah perintahkan Coach Safri juga apalagi bulan Februari ini sudah dekat persiapannya harus maksimal ya saya harapkan performance-nya terus ditingkatkan dari 15 dan 20 termasuk yang saya sampaikan evaluasi kepada Coach Sintayong ya bahwa target kita itu harus masuk 4 besar ya di grup jadi tidak ada tawar menawar kita lihat nanti bagaimana maksimal pertandingan 2 pertandingan kandang ya lawan Jepang dan lawan Saudi jauh rankingnya di atas kita kalau di 2 game ini kita dapat poin itu juga bisa menjadi tabungan untuk kita ranking 3 4 supaya nanti kita bisa playoff lagi. Yap, terlepas dari apapun, intinya kami turut merasa happy dengan perkembangan timnas secara umum. Tapi kami juga meminta, kalau kualitas liga dan pembinaan juga mesti ditingkatkan. Karena kalau dilihat-lihat, kualitas tim-tim Liga 1 buat bersaing di Asia ini loh, yang masih tergopoh-gopoh. Bahkan semisal nggak ada perubahan nyata atau hasilnya minus lagi, ya udah siap-siap aja kesalip sama Liga Kamboja. Jadi mudah-mudahan, timnasnya kan udah naik kelas. Jadi ya ayo, kompetisi internal dan pembinaan juga harus bisa naik kelas. Agar ke depannya, Indonesia paling enggak bisa mendekati level Jepang atau Korea. Yang liga dan pembinaannya bagus, sehingga gap antara pemain yang main di kompetisi domestik atau abroad, kualitasnya nggak jomplang banget. Apakah kita bisa? Pasti bisa, asalkan ada niat dari semua pihak dan melupakan ego atau kepentingan masing-masing. Karena itulah hal yang sejatinya paling sulit. Selama sepak bola Indonesia masih diisi orang-orang yang cuman mikirin perutnya sendiri, ya udah mau dikasih 100 Erick Thohir pun percuma gitu loh, kan gitu. Dan buat netizen, ayo sama-sama kita kawal agar kedepannya sepak bola Indonesia bisa lebih bagus. Kritik apa yang perlu dikritik tanpa menghujat, serta puji apa yang harus dipuji tanpa harus berlebihan.
Redemption found in every scar. Rise from pain to reach the stars. To reach the stars. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.